Bagaimana rasanya memahami semua paradoks membingungkan di alam semesta sekaligus? Pertama, paradoks kakek. Misalkan Anda memiliki mesin waktu yang dapat melintasi ruang dan waktu, kembali ke masa muda kakek Anda. Karena kakek Anda terkejut dengan kemunculan Anda, yang tiba-tiba dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Ini berarti Anda juga tidak akan ada. Nah, masalahnya adalah, jika Anda tidak ada, maka kakek Anda tidak akan mengalami kecelakaan. Namun, berdasarkan garis waktu, pada akhirnya Anda tetap akan lahir dan melakukan perjalanan melintasi waktu, menyebabkan kakek Anda mengalami kecelakaan. Dengan siklus berulang seperti ini, apakah Anda benar-benar ada? Ilmuwan berspekulasi setiap keputusan kita buat menciptakan alam semesta berbeda. Jika Anda membuat kakek kecelakaan karena ruang waktu tidak menguntungkan, maka semua perubahan terjadi, alam semesta lain tidak akan mempengaruhi keadaan ruang waktu Anda saat ini. Kedua, paradoks kemahakuasaan, mengandaikan adanya dewa pencipta maha kuasa alam semesta, menciptakan galaksi, bintang, segala alam semesta. Lalu, apakah dia bisa menciptakan palu begitu berat sehingga dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Jika dia bisa menciptakannya, itu menunjukkan bahwa kekuatannya terbatas dan tidak maha kuasa. Namun, jika dia tidak bisa menciptakannya, maka itu berarti dia tidak maha kuasa. Dan terjebak di antara palu tersebut, dia selalu terperangkap dalam sebuah paradoks, membuat orang meragukan apakah dewa pencipta yang maha kuasa benar-benar ada. Jika dia ada, maka dia seharusnya bisa menciptakan sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa angkat. Tetapi ini bertentangan dengan kemahakuasaannya. Paradoks ini tidak hanya menantang konsep kemahakuasaan Tuhan. Ini mendorong orang untuk memikirkan kembali definisi kemahakuasaan dan hubungan antara logika dan realitas. Ketiga, paradoks Hotel Hilbert menggambarkan hotel dengan kamar tak terbatas, dihuni orang tak terbatas, dan kemudian datanglah seorang tamu baru. Secara normal, tidak mungkin menerima tamu baru. Tetapi, pemilik hotel, Hilbert, meminta tamu kamar nomor 1 pindah ke kamar nomor 2, tamu kamar nomor 2 pindah ke kamar nomor 3, dan seterusnya. Karena jumlah kamar tak terbatas, tamu baru selalu bisa mendapatkan kamar untuk ditempati. Kemudian datanglah sebuah bus yang panjangnya tak terbatas, dengan tamu yang jumlahnya juga tak terbatas. Pemilik hotel yang cerdas meminta tamu yang sudah ada untuk pindah ke kamar dengan nomor 2 kali lipat dari nomor kamar mereka saat ini, yaitu dari 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 6, sehingga kamar dengan nomor ganjil yang kosong bisa ditempati oleh tamu dari bus. Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis, datang lagi bus Wu Kyong Liang, di mana setiap bus memiliki tamu yang jumlahnya tak terbatas. Kemudian pemilik hotel membuka sebuah tabel yang tak terbatas, mengisi nomor urut bus dan kamar hotel secara berurutan, lalu memberikan setiap tamu nomor tertentu, misalnya B1S1 adalah kursi 81, dan menempatkan semua orang ke dalam tabel ini. Dia kemudian menghubungkan nomor-nomor ini dengan sebuah garis, dan meluruskannya. Dengan cara ini, setiap nomor akan memiliki kamar yang sesuai, dan masalah pun terpecahkan. Dan paradoks tak terbatas ini sebenarnya juga mengungkapkan konsep tak terhingga yang ajaib dan aneh dalam matematika. Selama kita dapat membangun deret yang satu-satu korespondensinya, elemen dari dua himpunan pasti sama banyaknya, sehingga memberikan jawaban yang jelas untuk pertanyaan, apakah tak terhingga atau tak terhingga? Kita tidak bisa mendapatkan sepotong coklat lainnya, sementara sepotong kecil yang tersisa. Paradoks ini terutama berasal dari teori himpunan dan geometri. Nah, memanfaatkan ketidakmampuan mengukur volume titik-titik himpunan, hanya dengan menyusun ulang, kita dapat membangun bola yang tak terhingga, banyaknya yang sama dengan bola. Meskipun semua ini hanya berlaku di bidang matematika, dan di dunia fisik nyata, tidak dapat melanggar hukum kekekalan volume. Namun demikian, paradoks ini tetap memperbarui pemahaman manusia tentang ruang. Dan Anda hanya perlu membagi suatu objek menjadi 5 bagian untuk menyelesaikan proses transformasi ini. Hipotesis kapal Theseus kelima mengandaikan bahwa Anda mengemudikan sebuah kapal besar dan bertemu dengan sekelompok bajak laut di laut. Pada saat ini, Anda dan bajak laut terlibat dalam baku tembak meriam. Setelah pertempuran hidup dan mati, meskipun kapal besar Anda selamat, kapal tersebut juga hancur berantakan. Maka, Anda hanya bisa memperbaiki dan mengganti semua bagian yang rusak dengan yang baru. Seiring dengan perjalanan yang terus berlanjut, bagian lain dari kapal juga mulai rusak satu persatu. Hingga Anda mengganti semua bagian kapal besar tersebut. Apakah ini masih kapal yang sama seperti sebelumnya? Atau jika kita merakit kembali semua bagian lama yang dilepas dari kapal yang asli? Lalu, di antara kedua kapal ini, mana yang sebenarnya adalah kapal besar yang asli? Ini menggambarkan apakah identitas sesuatu akan berubah setelah melalui serangkaian modifikasi. Misalnya, dalam tubuh manusia, setiap menit ada 100 juta sel yang mati dan diperbarui. Sekitar 7 tahun, semua sel dalam tubuh kita akan diperbarui sekali. Jadi, apakah kita masih diri kita yang asli? Sebenarnya, salah satu cara untuk menyelesaikan paradoks ini adalah dengan melihat apakah fungsi kapal tersebut berubah. Jika cara kerjanya sama, persis dengan kapal lama, maka keduanya termasuk kapal yang sama. Paradoks kembar ke-6. Bayangkan, Anda memiliki sepasang saudara kembar, di mana Anda menaiki pesawat ruang angkasa yang mendekati kecepatan cahaya untuk melakukan perjalanan antar bintang. Sementara saudara Anda tetap tinggal di bumi.
Ketika Anda kembali ke bumi, Anda menemukan bahwa saudara Anda sudah jauh lebih tua. Nah, padahal menurut pemahaman kita yang biasa, kecepatan aliran waktu setiap orang seharusnya sama. Oleh karena itu, muncul paradoks. Siapa di antara kalian berdua yang lebih muda? Nah, sebenarnya, menurut teori relativitas Einstein, kecepatan gerak objek dalam ruang waktu 4 dimensi sama dengan jumlah vektor kecepatan geraknya dalam ruang dan waktu. Artinya, semakin cepat objek bergerak, semakin lambat waktu berlalu baginya. Ketika pesawat ruang angkasa lepas landas, ia dan bumi bergerak bersama menuju masa depan. Seiring pesawat ruang angkasa mendekati kecepatan cahaya, jalurnya menyimpang dari jalur bumi. Sumbu waktu bumi dan pesawat angkasa tidak lagi selaras. Ketika Anda kembali ke bumi, Anda akan menemukan bahwa jam di pesawat angkasa jauh lebih lambat daripada jam di bumi. Dapat dikatakan bahwa teori relativitas telah mengubah pemahaman kita tentang waktu dan ruang, dan para ilmuwan telah membuktikan melalui eksperimen bahwa pada kecepatan ekstrem dan gravitasi kuat, waktu memang bisa melambat. Hipotesis otak dalam tangki ketujuh menyatakan bahwa ada seorang ilmuwan jahat yang mengambil otak Anda dari tubuh, memasukkannya ke dalam wadah berisi cairan nutrisi, mempertahankan ciri-ciri kehidupan dasar, dan memasukkan elektroda ke dalam otak. Sebuah superkomputer terhubung, dan komputer ini akan, sesuai dengan program yang telah ditetapkan, mengirimkan berbagai sinyal sensorik ke otak Anda melalui ujung saraf, serta memasukkan situasi kehidupan sehari-hari sebagai pengganti memori. Membuat Anda salah, mengira bahwa segala sesuatu yang Anda rasakan di dunia ini adalah nyata. Jadi, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Anda bukan otak dalam tangki yang hidup di dalam program komputer? Paradoks ini tidak hanya menantang pemahaman manusia tentang keberadaan mereka sendiri, tetapi juga memunculkan serangkaian pertanyaan. Jika kesadaran manusia dapat ada secara independen dalam tangki, apakah kesadaran benar-benar harus bergantung pada tubuh fisik? Dan apakah persepsi dan pengalaman kita saat ini benar-benar ada? Atau apakah itu hanya produk dari otak? Kedelapan, dilema kereta. Misalkan seorang gila mengikat 5 orang tak bersalah di rel, dan sebuah kereta yang tidak terkendali melaju ke arah mereka. Saat ini Anda hanya perlu menarik tuas di samping untuk mengalihkan jalur kereta, sehingga menyelamatkan 5 orang tersebut. Namun sayangnya, di jalur lain juga ada 1 orang yang terikat. Apakah Anda masih akan memilih untuk menarik tuas? Dalam situasi umum, intuisi kebanyakan orang akan memilih untuk menyelamatkan 5 orang, karena 5 nyawa pasti lebih berharga daripada 1 nyawa, sehingga mengurangi kerugian seminimal mungkin sebagai pilihan terbaik. Dan ini adalah pandangan utilitarianisme yang khas, memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Sementara itu, para kritikus berpendapat bahwa nyawa tidak dapat dibandingkan. Begitu Anda menarik tuas, Anda menjadi kaki tangan dari tindakan tidak bermoral, dan harus bertanggung jawab sebagian atas kematian orang yang sendirian di jalur lain. Jika dilema ini ditingkatkan dengan menambahkan elemen hubungan keluarga, saat ini Anda masih memiliki hak untuk memilih jalur mana, tetapi orang di jalur lain adalah kerabat atau orang yang Anda cintai. Jadi kali ini, bagaimana Anda akan memilih? Dalam masalah yang melibatkan pembunuhan dan penyelamatan secara bersamaan ini, sebenarnya juga merupakan ujian ganda antara kemanusiaan dan moralitas. Dan bagaimana Anda di depan layar akan membuat keputusan?